Kenapa kamu? Sudah kububuhkan obat perangsang di kotak itu. Bahkan hanya sedikit sentuhan pun akan bereaksi. Shang Yu, jangan bergerak sembarangan. Panas? Kenapa panas sekali? Tubuhmu juga panas. Wajar, pria normal mana yang tidak? Shang Yu, jangan menggoda aku. Tolong aku. Tidak kusangka target pembunuhanku bertubuh sempurna. Shang Yu, semuanya ku serahkan padamu. Tenang, aku pasti membuatnya tidak bisa kembali. Sudah selesai. Tenang Pak Gu, kita bisa siap pulang kapan saja. Sayang sekali cowok ganteng, hari ini adalah hari kematianmu. Shang Yu dari Shadow Society, peringkat pertama dalam daftar pembunuh. Pembunuh wanita, siapa yang berani mengeluarkan uang sebanyak itu untuk membunuhku sampai memanggilmu? Aku tidak kenal siapa Shang Yu. Jangan pura-pura, tadi kamu menggunakan teknik andalan Shang Yu. Katakan, siapa yang mengirimmu? Aku. Pak Gu, lari ada penembak jitu. Beruntung sekali, 117 giliranmu. Orang yang kami Shadow Society incar, berani kalian Purple Abyss Society rebut. Wanita ini lumayan menarik. Pantas saja Pak Gu kita. Penyelamatan yang sangat keren. Sayang sekali cowok ganteng jadi pembunuh. Ada yang bilang kamu mirip Zenziki. Siapa aktor itu? Namaku Neizhi. Menjadi pembunuh adalah hobiku. Tapi kalau aku jadi aktor, pasti tidak ada urusan untuknya. Informasi salah, cepat mundur. Kamu aku. Sampaikan salamku pada Li Xingyo. Li Xingyo. Pak Gu, Anda baik-baik saja. Tampaknya orang yang ingin membunuhku memanggil dua kelompok. Baik-baik saja. Anak kecil, barusan aku sudah menyelamatkanmu 2 kali. Bagaimana mau berterima kasih padaku? Anak kecil, aku sudah dewasa. Kalau begitu lain kali jangan lagi, demi menyelesaikan tugas. Menyebabkan nyawamu terancam. Kali ini kamu menyelamatkanku, aku akan memberimu kesempatan. Lain kali aku pasti akan membalas dendam. Gu Zong. Shadow Society ini selalu hanya melakukan pembunuhan terhadap pedagang yang terlibat dalam kegiatan ilegal, tapi kali ini mereka menargetkanku. Ada apa? Kami mendapat kabar bahwa Luo Jiu sengaja menyebarkan rumor bahwa Anda tidak segan-segan melakukan apa saja demi keuntungan. Itulah yang membuat Shadow Society menargetkanmu. Tunggu dulu Luo Jiu. Katanya dia selalu kesal karena Gu Zong merebut bisnisnya. Jadi kali ini dia sengaja. Mau membunuhku, dia pantas beritahu semua orang. Untuk mengakuisisi perusahaan Luo Jiu dan menghancurkannya sepenuhnya. Baik. Gu Zong. Ada satu hal lagi yang harus saya sampaikan kepada Anda. Dari ekspresimu, apa istrimu kabur dengan orang lain? Gu Zong, istri saya tidak kabur. Tapi Anda sudah menikah. Apa? Gu Zong, Anda lupa ya? Anda menyembunyikan identitas di dalam negeri sebagai anak haram keluarga Gu. Tanpa kekuasaan dan pengaruh jadi. Nyonya tua takut Anda tidak bisa mendapatkan istri. Menghabiskan 50 juta. Untuk menikahkan Anda dengan seseorang. 50 juta. Katanya dia sangat disukai oleh Nyonya tua.
Seorang wanita matre apa yang tidak akan dia lakukan? Segera atur perceraian untukku. Baik, saya akan mencari pengacara sekarang. Tunggu sebentar. Sebarkan foto ini. Katakan bahwa Guling punya selingkuhan. Dan punya banyak anak haram. Guzong, apa maksud Anda? Untuk mencegah masalah di masa depan, agar dia tidak terus mengganggu. Baik. Punya selingkuhan dan banyak anak haram. Foto mesra Guling sudah tersebar luas, sekarang semua orang menertawakan keluarga Lu harus bercerai. Sudah menikah masih punya selingkuhan. Anak haram keluarga Gu ini memang bermain liar dan mewah. Aku Shan Yu baru saja kembali ke negeri, langsung disuruh bercerai. Tidak mungkin, Xiaoling bukan orang seperti itu. Dulu siapa yang tidak tahu Guda Xiao adalah anak haram yang terpuruk. Hanya keluarga kami yang tidak menolaknya. Baru saja membuat kakak baik saya menikah ke sana. Sekarang Guling sedang berbuat macam-macam. Biaya perceraian setidaknya segini. Kamu diam-diam membuatkan saya surat nikah. Ayah saya sudah meninggal. Dulu karena kamu adalah anak dari mantan istri ayah, kami masih memanggilmu Nona Besar. Tapi sekarang, keluarga ini adalah ibu yang berkuasa. Anak haram itu di keluarga Gu tidak punya posisi. Untungnya nenek Gu menyayanginya. Mau mengeluarkan uang banyak untuk mencarikan dia istri. Kamu tahu berapa maharnya? 50 juta, 50 juta. Zangking. Dulu kamu mengusir saya dari rumah, menggelandang di jalanan. Kalau tidak dipungut oleh bos organisasi pembunuh, saya mungkin sudah mati. Sekarang demi uang, kamu malah menjual saya. Tertawa apa? Tertawa kalian serakah. Tidak takut mati kekenyangan. Kamu Lu Aning, kamu berhenti. Biaya perceraian belum disepakati, kamu tanda tangan apa? Pernikahan ini bukan keinginan saya. Sekarang saya cerai, harus minta izin kalian. Kamu Lu Aning, kamu tahu kamu membuat kami Kehilangan uang sebanyak apa? Kamu benar-benar pembawa sial. Ya, khusus untuk kalian ibu dan anak yang jahat. Jauh-jauh dari saya. Ibu, kali ini harus dari dia. Uang ini harus dikembalikan. Tenang, saya bisa menjualnya sekali. Bisa menjualnya kedua kalinya. Baru pulang ke negara sudah mau cerai, benar-benar kacau. Seorang wanita matre tidak pantas untuk Guling. Aling, kamu dan Nona Besar keluarga Lu, ini pernikahan yang diputuskan nenek, bagaimana bisa kamu berkata begitu? Saya tahu nenek ingin yang terbaik untuk saya. Hanya nenek yang benar-benar memikirkan saya. Apakah kami tidak baik padamu? Kalian. Ibu saya baru meninggal, kamu sudah tidak sabar merebut perusahaan kembali. Dan malah membawa masuk si selingkuh dan anak haram. Malahan aku yang jadi anak haram di mulutmu. Kalian seharusnya lebih baik padaku. Kamu, kakak sulung. Aku sarankan kamu sadar situasi, sekarang kamu cuma anak haram yang tak punya kuasa dan penggera. Setelah bercerai, siapa yang mau menikahimu? Kamu benar, sekarang aku tak punya apa-apa. Jika kalian memaksaku terlalu jauh, kalian harus hati-hati. Guling. Sudah, jangan bertengkar lagi. Aling, kamu tidak mau bersama dengan Nona Lu? Apa kamu sudah punya orang yang disukai? Yang disukai sih belum ada. Tapi ada yang menarik perhatianku. Sial, siapa yang mengutukku di belakang? Kalau begitu, lain kali jangan sampai mengorbankan nyawamu hanya untuk menyelesaikan tugas. Pasti si bajingan itu. Sooner or later, I'll kill him. Ada tugas, cepat datang. Kirim waktu dan lokasinya padaku. Mau kemana? Makan dulu baru pergi. Makan itu cuma alasan. Apa yang kamu tambahkan ke makanan? Itu yang benar, bukan? Lu Aning, bagaimana kamu bicara? Ibuku bermaksud baik. Menyuruhmu makan. Bermaksud baik menyuruhku makan. Aku tidak lupa, siapa yang saat aku berusia 8 tahun. Karena aku memecahkan sebuah mangkuk, langsung mengusirku dari rumah. Menyuruhku berebut makanan dengan anjing liar. Tunggu, karena kamu mau pergi. Bawa barang ini untukku, ini anggur dari Bos Lee dari Hongsing Real Estate. Yang dia minta aku bawa, kamu tolong berikan padanya. Dia dulu juga banyak membantu ayahmu. Anggap saja ini membantu ayahmu.
Aku tahu, si gadis kecil ini tidak mudah ditipu. Jadi aku sudah melumuri kotaknya dengan obat perangsang. Efek obat ini sangat kuat. Bahkan jika terkena sedikit saja, akan langsung bereaksi. Ketika dia menemukan Bos Lee, efek obatnya sudah mulai bekerja. Setelah dia dimainkan oleh Bos Lee, aku bisa mendapatkan 1 juta yang diberikan Bos Lee. Kalian tenang, aku tidak akan membunuh kalian. Aku akan menunggu saat yang tepat, merebut kembali keluarga Lu, dan melihat kalian dengan mataku sendiri menjadi anjing terlantar. Kenapa target pembunuhan sekarang? Semua memiliki tubuh yang bagus. Target misi kali ini adalah keluarga Gu. Keluarga Gu secara permukaan berperhiasan sebenarnya terlibat dalam pencucian uang. Bos menyuruh kami menargetkan anak haram yang lemah. Keluarga Gu yang mana? Monologi keluarga Gu yang paling berkuasa di Ibikara hanya satu. Target kali ini adalah keluarga Gu, anak haram yang bernama Guling. Siapa itu Guling? Apa-apa. Bagus, ternyata benar itu mantan suamiku yang selingkuh dan punya anak haram. Sayang, hari ini kita akan menggunakan darah si bajingan untuk persembahan. Apakah ini hanya perasaanku? Kenapa aku merasa tubuhku semakin panas? Handuknya. Ya Tuan. Kenapa ini begitu sakit? Ah. Selamat pagi. Bukan, tadi malam kamu. Aku. Kita. Kenapa harus mantan suami bajingan ini? Malam lalu hanya cinta semalam, gue lupa saja. Tidak punya hati, selesai langsung lupa. Kemarin kamu diracun. Tapi aku yang menolongmu. Racun? Ya. Walaupun tubuh Guling bagus, aku tidak mungkin serasa lapar langsung menyergap. Kalau kamu mau keluar, tolong bawakan sesuatu untukku. Tampaknya obatnya ditaruh di kota. Untung aku cepat membuangnya, kalau tidak efek obatnya mungkin lebih parah dari tadi malam. Kamu mau kemana? Jangan-jangan kamu benar-benar tidak mau bertanggung jawab padaku. Aku mau cari orang yang harus bertanggung jawab. Hei, Guzong, nenek meminta kamu segera kembali. apa yang terjadi? Nenek bertanya, siapa wanita tadi malam itu? Nenek memata-mataku. Berlutut. Lututku sakit. Kamu ceritakan saja, wanita itu, apakah yang kamu bilang? Yang kamu tertarik itu. Ya, Asisten Sang sudah memberitahuku, kamu dan wanita itu sudah bertemu 2 kali, tidak ada yang tahu latar belakangnya. Siapa tahu apa niatnya? lebih baik daripada wanita materialistis yang langsung minta 50 juta. Kamu, baik, bawa wanita itu. Kemari biar aku lihat. Kalau tidak, kamu harus rujuk dengan Ningning. Nenek. Harus mencari keberadaan Shang Yu. Guzong, Shang Yu itu sulit ditemukan. Tetap harus dicari. Kalau tidak, aku harus rujuk dengan wanita materialistis itu. Oh ya Guzong, ada juga Luo Jiu. Luo Jiu kenapa lagi? Orang kita sudah memblokir semua sumber dana Luo Jiu. Baik, aku mengerti. Bodoh. Bahkan Shang Yu dari Shadow Society tidak bisa membunuhnya. Nyawa Guling benar-benar kuat. Guling sudah memerintahkan untuk memblokir semua sumber dana kita. Sekarang, perusahaan dalam dan luar negeri tidak berani berhubungan dengan kita. Guling, aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Lu King keluar sekarang. Ribut apa sih Kamu memberiku obat dan mengirimku ke Lizong. Benar-benar rencana yang bagus. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan Lu Aning. Lepaskan ibuku Telinga tidak baik tidak apa-apa. Mulutmu baik-baik saja kan? Karena selanjutnya, kamu hanya perlu menjerit. Kamu pikir aku tidak punya rencana cadangan? Bagus, pas. Sudah lama tidak olahraga. Anggap saja pemanasan pagi. Bu, hari ini kita harus membawanya ke tempat Lizong. Kita tidak bisa mengembalikan 10 juta ini. Tenang, serang saja. Tangkap dia.
Bagaimana mungkin? Dia kan cuma putri yang jarang keluar rumah. Bagaimana bisa punya kemampuan seperti ini? Bu, Kalian coba sendiri pasti tahu. cepat bangun, Li Zong bilang. Kalau hari ini tidak melihat orangnya, kita semua akan kena masalah. Sepertinya kita harus menyelesaikan masalah dari akarnya. Bagaimana kalau kita langsung memanfaatkan situasi ini? Dibawa menemui si tua itu, lalu bunuh dia. Kenapa masih diam? Ikat dia. Guzong, aku tidak bisa menemukan keberadaan Shang Yu. Dia terlalu misterius, tidak ada informasi apapun tentangnya. Lalu kenapa kamu pulang, terus cari? Kalau tidak bisa menemukannya, nenek menyuruhku menikah lagi dengan si wanita matre itu, kamu jangan pulang. Ngomong-ngomong tentang mantan istri ini, aku memang menemukan sedikit informasi. Katanya mantan istri ini diikat oleh keluarganya untuk menyenangkan Li Zong dari Hongsing Real Estate. Ternyata memang wanita matre, baru saja bercerai denganku, sudah buru-buru naik ke tempat tidur orang lain, aku tidak ingin melihat berita tentangnya lagi. Baik, Diam, apa yang kamu bicarakan? Nenek, kenapa nenek datang? Kamu ini tidak tahu terima kasih. Dulu kamu pergi ke luar negeri. Guchen juga tidak melakukan apa-apa, hanya gadis itu yang merawatku di sampingku. Sekarang dia dalam kesulitan, kamu harus membantu. Nenek, aku. Kalau kamu tidak membantu, jangan mengakuiku sebagai nenekmu. Baik, kakak. Siapkan mobil. oke. Berakting itu melelahkan. Wah, si cantik. Kamu akhirnya bangun. Wah, pakaianmu cukup seksi. Aku cuma biar gampang aja. Buat kita urusin urusan. Emang bikin gampang buat aku urusin. Tolong. Aku pengen lihat, mantan istriku kayak gimana. Istri guling juga berani disentuh. Bu, ketemu lagi. Kok kamu di sini? Kamu mantanku yang matre itu ya? Kamu mantanku yang matre itu ya? Gu ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Kok Guling tiba-tiba nanya ini? Jawab pertanyaanku. Jangan sampai dia tahu aku mantannya. Identitas orang dari Shadow Society ketahuan. Untuk jaga keamanan organisasi, harus keluar. Gimana? Gu ada kebiasaan manggil mantan istri sama siapa aja. Jangan pura-pura nggak tahu, nenekku suruh aku ke sini. Nyelamatin si matre, tapi yang muncul malah kamu. Kayaknya nenek Gu tahu aku dalam bahaya. Sengaja suruh Guling nyelamatin mantanku. Gu, siapa yang ngatur? Tempat ini cuma buat mantan istri kamu. Orang lain nggak boleh. Dia juga di sini. Kenapa nggak bilang dia mantan kamu? Gu, tolongin aku dong, Gu. Makasih, Gu. Itu targetku. Guling, si bajingan Li itu. Target pembunuhanku, makanya aku ada di sini hari ini. Cuma tugas, emang kenapa? Gu kayak gini. Nggak kayak curiga aku mantan kamu. Kayaknya sengaja ngeganggu aku. Kalau aku bilang iya, kamu gimana? Nggak gimana, Gu belum pernah denger ya. Pembunuh paling suka mainin perasaan orang. Terusin aja sensasinya. Kamu mau apa? Tinggal jadi bodyguard aku. Ah. Lagian aku sekarang di keluarga Gu, mainin peran anak haram yang gak punya kekuasaan. Kalau adik atau ibu tiri musuh, suruh orang bunuh aku. Aku sendirian gak bisa menang. Oke, bawa tuh cewek. Sini biar aku lihat. Kalau tidak, kamu harus kembali menikah dengan Ningning. Harus tetap tinggal bersama Shang Yu. Aku tidak mau menikah lagi dengan si pencari uang itu. Kenapa kamu menyembunyikan identitasmu? Takut dengan keluarga Gu? Masa sih? Bos Luomeng. Seujung jari saja bisa menghancurkan mereka. Sekarang aku belum bisa memberitahumu. Tapi aku harus menyembunyikan identitasku. Kalau aku bertindak, mereka akan curiga. Jadi aku butuh seorang bodyguard. Aku tidak akan menjadi bodyguard si raja bisnis jahat. Raja bisnis jahat. Ya, Bos Luomeng. Berbuat jahat demi keuntungan. Kabarnya sudah tersebar luas. Shang Yu, kenapa dulu aku tidak menyadari? Kamu begitu naif. Apa maksudmu?
Maksudku adalah, kamu dan organisasi di belakangmu telah dimanfaatkan. Apa yang kamu dengar adalah rumor yang sengaja mereka sebarkan untuk memanfaatkan tangan Shadow Society untuk menyingkirkanku. Tidak mungkin. Kalau begitu tinggallah di sampingku dan lihat, apakah aku seperti raja bisnis jahat yang dikabarkan. Kalau tidak, bantu aku melakukan sesuatu. Kalau ya, maka Kamu pikir aku akan percaya padamu? tidak percaya atau tidak berani, karena menjadi bodyguard di sampingku akan menghadapi banyak bahaya. Omong kosong. Aku takut. Kalau kamu seperti yang dikabarkan, aku akan membunuhmu. Boleh, nanti ada banyak waktu untuk melihat. Tapi sekarang kamu harus menemaniku. Untuk menyelidiki siapa dalang di balik rumor bahwa bos Luomeng adalah pedagang curang, aku ingin tahu siapa sebenarnya yang menggunakan organisasi sebagai senjata. Ya, Selamat siang, Pak Gu. Mereka, Tenang, ini milik Luomeng. Mereka tahu identitasku, ambilkan gaun termahal di toko ini. Baik, bukannya kamu minta aku menemanimu ke pesta. Kenapa malah bawa aku ke toko baju? Untuk ke pesta, tentu harus berdandan cantik. Pak Gu, ini desainer dari Prancis. Edisi terbatas, hanya satu di dunia ini. Ah, aku nggak mau. Gak apa-apa, dandan yang cantik dong. Bantu aku menangkis pesona juga tugas bodyguard. Ganti. Halo, Ningning sudah diselamatkan? Si tua dari Red Star Real Estate itu, dia nggak diapa-apain kan? tenang saja, pas aku sampai di sana. Cuma lihat si tua itu, soal si wanita matre. Aku sama sekali nggak lihat bayangannya. Wanita matre apa sih? Dasar anak bandel. Nanti lihat deh, di pesta gimana aku ngurusin kamu. Oke, kan sebelumnya kamu bilang, mau ketemu pacarku. Hari ini aku bawa dia. Aku mau lihat nih, siapa sih si wanita licik itu? Kayaknya aku harus ganti baju sendiri deh. Roknya terlalu panjang, nggak cocok buat misi rahasia. Hahaha. Dia cuma bercanda. Roknya cocok banget sama kamu. Pakai ini aja, aku cariin aksesorisnya. Aku masih merasa nggak cocok. Rok ini kayak dibuat khusus buat kamu. Kamu nggak lihat tadi, Pak Gu? Matanya kayak mau copot. Nggak mungkin segitunya. Itu Luaning kan? Benar dia. Akhirnya ketemu juga. Ayo, ayo. Kamu pikir nggak pulang beberapa hari? Aku nggak bisa nemuin kamu. Kamu bikin aku rugi 10 juta. Ajaib ya, mall ini nggak boleh bawa binatang. Masih bisa dengar suara anjing. Luaning, 10 juta yang kamu bilang tadi, bukan karena kamu ngirim aku ke tempat Li, terus kamu dapat uangnya kan? Kamu nggak perlu pura-pura lagi. Ning, kenapa kamu ngomong begitu? 10 juta itu mahar dari Pak Li. Dia nggak peduli kamu pernah menikah, masih mau kasih sebanyak itu. Kamu harus bersyukur. Tadi Mama terlalu buru-buru. Kamu kan sudah pernah menikah. Bisa masuk ke tempat Pak Li, itu sudah kehormatan buat kamu. King, Mama nggak salah ngomong. Luaning, kamu ini. Ada ibu tapi nggak diurus. Secara lahiriah terlihat begitu polos. Bisa saja di belakangnya sangat nakal. Mungkin saja sudah tidak tahu berapa kali naik ke tempat tidur orang lain. King, kamu baik-baik saja. Berani memukulku, aku? Kamu Seharusnya bersyukur aku tidak memukul wanita. Kamu siapa sih? Berani memperlakukan aku seperti ini. Kamu, tunggu. Kamu anak haram keluarga Gu itu kan? Seorang anak haram tanpa kekuasaan dan pengaruh. Apa hakmu untuk bersikap sombong di hadapanku? Percaya tidak percaya? Sekarang saja aku bisa langsung menghajar kamu, keluarga Gu. Tidak akan berani melakukan apa. Percaya, tentu saja aku percaya. Kalau tidak, kamu bunuh aku saja. Kalian berdua, laki-laki dan perempuan, benar-benar sama-sama tebal muka. Kamu tidak bilang aku hampir lupa. Keluarga Gu masih berhutang pada keluarga Lu, biaya perceraian, kan? Biaya perceraian. Guling itu. Bukannya kamu mau aku temani ke pesta? Ayo kita pergi. Hampir saja Lu King membocorkan rahasia. Tunggu, baju yang kamu pakai ini. Aku suka, lepas sekarang. Kampungan, Baru saja dia merebut rokmu, kenapa kamu tidak merebutnya kembali? Malah dengan senang hati memberikannya padanya. Baiklah, kalau kamu suka. Berikan saja padamu, tentu saja aku ingin melihat bagaimana cara Tuan Gu membalas dendam pada orang lain. Kapan aku bilang akan membantumu? Apakah bos besar Gu akan membiarkan orangnya sendiri diperlakukan tidak adil? Benar-benar tidak akan.
baru saja kamu bilang apa padanya. Nonton pertunjukan. Maaf, rok ini sudah dibeli oleh bos kami. Untuk diberikan kepada sesi orang, jadi tidak dijual kepada orang lain. Bos, sepengetahuanku, mall ini adalah milik grup Luomeng. Apakah bos yang kamu maksud adalah bos besar Luomeng? Ya? Jangan buru-buru, rok ini sudah dibeli oleh bos. Untuk diberikan kepada Anda. Apa? Bos besar Luomeng memberikan hadiah untukku. King, sejak kapan kamu kenal bos besar Luomeng? Cepat, aku harus segera memakai rok ini. Dan pergi sendiri untuk berterima kasih pada bos besar Luomeng. Kamu ngapain percaya nggak aku bakal? Suruh direktur pecat kamu ini. Cuma ngikutin perintah direktur kamu ngapain sih? Direktur bilang soalnya Lu Xiaojie suka banget ngerebut barang orang ya, barang rongsokan kayak gini. Paling cocok buat kamu ngomong apa sih? Baiklah kalian tunggu aja. MA kita pergi. Gaun ini mahal lo asik kan? Lumayan juga ya. Guling, kenapa kamu bawa aku pulang? Kan kita mau pergi ke pesta. Betul, hari ini kan pesta ulang tahun ayahku. Tapi sebenarnya aku mau bawa kamu ketemu nenekku. Nenek, kalau ketemu nenek bukan identitasku. Bakal ketahuan nggak? Aku nggak mau ketemu. Selamat datang ya. Habis juga nggak boleh dilihat sama keluarga gue yang lain. Nanti bakal ketahuan juga. Guling, kamu ngapain di sini? Tentu saja datang buat rayain ulang tahunmu. Ini kan anak haram keluarga gue yang katanya itu ya. Kapan anak haram boleh datang ke acara kayak gini? Katanya belum lama ini juga ada kabar. Kakak tetua keluarga gue punya selingkuhan. Dan anak haram. Memalukan sekali keluarga ini. Guling, pulang. Di sini nggak ada yang mau sama kamu. Aling, kamu pulang dulu aja ya. Jangan bikin ayahmu marah lagi di sini. Santai aja. Aku belum kasih kado ulang tahun nih. Guling, ini maksudnya apa? Hari ini juga hari kematian ibuku. Jadi aku sengaja bawa dia ke sini buat rayain ulang tahunmu. Kamu. Cepat suruh orang turunin itu. Aku lihat siapa yang berani. Waktu ulang tahun ibuku dulu. Kamu dan kamu. Selingkuhan ketahuan sama ibuku sampai mati karena marah, jadi aku mau kalian selalu ingat hari ini. Ngawur kamu, aku nggak. Berani sumpah sama foto almarhumnya nggak? Dasar anak durhaka. Luaning. Aduh, Kenal sama Lu Aning? Bukan itu nama mantan istriku yang matre. gak kenal. Aku cuma bodyguard. Masa sih ada kesempatan kenal CEO grup gue? Oh, ternyata aku salah orang. Dia cuma bodyguard. Aku bilang juga Luaning. Udah lama cerai sama Guling. Masa sih bisa muncul di sini? Oke deh. Kamu cuma kaki tangan. Berani-beraninya datang ke keluarga gue dan bikin onar. Lepas. Aduh, oke deh. Kamu berani lancang di hadapanku. Aduh sayang. Jangan paksa aku di hari ulang tahun kematian ibuku ini buat berantem sama kalian. Papa, gak apa-apa. Gak apa-apa. Oke deh, sini. Usir mereka. Ayo. Siapa yang berani sentuh cucuku? Mama kok bisa datang sih? Nenek, Kalau aku gak datang, cucuku gak tahu bakal dibully kayak gimana. Mama ngomong apa sih? Jelek-jelek, jangan sampai nenek gue lihat aku. Kamu, Jelek-jelek, jangan sampai nenek gue lihat aku. Ah, aku mau ke toilet dulu. nak, tadi cewek itu pacarmu ya? Gak mau ketemu aku aja, kayaknya. Mending kamu balik aja dan rujuk. nenek, aku gak. Pak Gu, kita udah selidiki rahasia di balik keluarga Gu, akhirnya ketemu. Nenek, aku ada urusan. Nanti aku pastikan dia ketemu nenek. Nak, Pak Gu, keluarga Gu emang punya ruang rahasia. Selama ini, semua dokumen rahasia keluarga Gu ada di sini. Mungkin di dalamnya, bisa ketemu kebenaran tentang kematian istri. Selama ini aku gak percaya. Kematian ibuku itu kecelakaan, makanya aku pura-pura. Identitas sekarang, akhirnya ada petunjuk. Harus ketemu ruang rahasia ini. Ruang rahasia ini, butuh sidik jari keluarga Gu. Bapak lama di luar negeri, pasti mereka gak. Masukin sidik jari Bapak. Akan ketemu caranya. Iya, Bapak juga harus hati-hati. Sejak Bapak blokir Luo Jiu, dia terus cari kesempatan. Di Wake Palace dan Dam sama Luo Jiu. Wah, asap bius nih. Gukuk yang ini benar-benar. Licik sekali, sampai-sampai dia mengubah. Ruangan yang ada ruang rahasia keluarga gue menjadi kamar tamu. Siapa sangka ruang rahasia ada di sini? Shang Yu.
Wah maaf, aku nggak tahu kamu sedang ganti baju. Nggak tahu kok berani masuk sembarangan ke kamarku. Guzong ini mau iseng ya? Kenapa tiba-tiba kabur dari pesta siang tadi? Apa ada orang yang nggak mau kamu temui? Nggak ada. Guzong ini apa? Selalu pengen macarin aku ya? Bukan, aku kesini mau kasih tahu ada yang kasih obat bius. Pembunuh-pembunuh ini semua nargetin kamu. Tapi mereka cuma anak bawang. Aku gampang nanganinnya. Oh, nggak boleh sampai nenek lihat aku. Nanti selesai. Barusan ada keributan besar. Apa ada maling? Cepet masuk lihat. Nggak nyangka nikah ke keluarga Gu ada manfaatnya juga. Sampai-sampai aku dianggap keluarga, sidik jari aku juga direkam. Ini. Nenek, di sini nggak ada orang mencurigakan. Nenek, di sini juga nggak ada. Wah, aneh banget. Apa sih? Aku takut nenek Gu masuk. Lihat kita berdua, nanti salah paham. Ini mana? Oh, ini ruang rahasia yang aku temuin kebetulan. Ternyata ini ruang rahasia keluarga Gu. Dapetnya gampang banget. Ruang rahasia keluarga Gu cuma bisa dibuka sama keluarga Gu. Tapi, aku barusan kayak lihat kamu. Buka pakai sidik jari, kamu ini siapa? Kenapa kamu punya password ruang rahasia keluarga Gu? Guzong lupa ya, aku ini pembunuh. Buka ruang rahasia, banyak caranya. Pembunuh kayak kamu bisa juga ya? Kalau nggak bisa, aku udah mati berapa kali. Sudah, tunggu nenek pergi kita keluar ya. Tunggu. Kamu cari apa? Cari kebenaran. Sudah aku aja. Ini, daftar belanja pasar gelap. Jadi gini, ternyata gini. Semua yang ada di daftar ini obat terlarang pemicu serangan jantung. Ini adalah penyebab sebenarnya kematian ibuku dulu. Setelah sekian lama, akhirnya aku menemukan kebenaran ini. Wanita jahat itu membeli obat-obatan ini yang memicu penyakit jantung ibuku. Aku akan membuatnya membayar. Pasti. Aduh. Sial, efek obat bius itu muncul lagi. Kamu kena obat bius. Jangan khawatir, aku baik-baik Aku saja. akan panggil dokter. Jangan, ini sudah malam, aku tidak ingin mengganggu keluargaku. Aku hanya karena tadi memikirkan ada orang yang ingin membunuhku, kakiku agak lemas. Untung ada kamu sebagai bodyguard. Iya, kakiku lemas. Kalau begitu, sebaiknya kamu tidak meninggalkan efek samping agar pacar-pacarmu tidak menuntutku. Bilang aku tidak melindungimu dengan baik. Kamu ngomong apa sih? Sudah, cepat bantu kamu istirahat. Oh ya, nanti kamu datang membereskan, jangan sampai ketahuan orang. Kita masuk ke ruang rahasia. Ayo jalan. Tidak mungkin salah, gerakan seperti itu, pasti Shang Yu. Tidak menyangka, Shang Yu ternyata berpihak pada Xiao Luomeng, tapi ada satu hal yang membuat kita bingung, kedua orang ini ternyata muncul bersamaan di keluarga Gu. Apa keluarga Gu? Mungkinkah identitas asli Xiao Luomeng adalah seseorang dari keluarga Gu, Shang Yu? Yang kamu suruh aku selidiki kemarin, sudah ada hasilnya, Xiao Luomeng terlibat dalam kegiatan ilegal, ternyata ada orang di belakang yang menyebarkan rumor. Berani menggunakan organisasi sebagai alat balas dendam dan pembunuhan. Aku pasti akan membuatnya membayar. Ada dua orang di balik layar, mereka berdua karena tekanan dari grup Luo. Jadi bersecond call untuk menaikkan CEO Luomeng. Termasuk percobaan pembunuhan kali ini, juga rencana mereka. Aku ingin tahu siapa yang menggunakan Shang Yu sebagai senjata. Satu bernama Luo Jiu, sebagai dalang, yang lain Bernama Gu Kuoqiang. Bukan ayahnya Guling. Ternyata, seperti yang kuduga. kamu siapa? Guling, bukankah kamu sedang istirahat di kamar? Berhenti, kalian ingin membangunkan seluruh keluarga Gu. Dia adalah CEO Luomeng. Tenang, dia di pihak kita. Anak kecil, lumayan melindungiku ya. Kalau kamu masih memanggil begitu, aku akan melemparkanmu keluar jendela. Wajahnya imut-imut, tapi sifatnya cukup meledak. Kamu tadi bilang. Apa maksudnya sama seperti yang kamu tebak? Kamu sudah tahu kalau ayahmu terlibat dalam pembunuhan CEO Luomeng. Sejak aku tahu dia bersama Lin Weiwei membunuh ibuku, hubungan ayah dan anak kami sudah putus. Sejak aku mendirikan semua industri grup Gu Luomeng, semua bisnisnya mendapat tekanan dariku. Dia putus asa dan bekerja sama dengan Luo Jiu itu wajar. Dia bahkan memikirkan semua ini. Ingat kamu pernah janji untuk membantuku melakukan sesuatu. Kapan aku? Sekarang kamu sudah tahu bahwa aku yang disebut raksasa bisnis ini adalah rumor. Haruskah kamu menepati janjimu? Apa yang kamu ingin aku lakukan? Bunuh Lin Weiwei. Bunuh ibu tirimu. Guling, kamu gila. Kamu adalah pembunuh.
Membunuh seharusnya lebih profesional dariku. Tentu saja jika kamu tidak bisa. Aku bisa cari orang lain. Aku hanya membunuh pedagang licik, tapi aku bisa membantumu mengumpulkan lebih banyak bukti tentang ibu tirimu membunuh ibumu. Aku tidak bisa menunggu. Percayalah padaku. Kita bersumpah dengan tepuk tangan. Tidak hanya bersumpah dengan tepuk tangan. Kita punya hal lain yang harus dilakukan. Hal lain. Temani aku menemui nenekku, aku sudah membual bahwa kamu lebih baik ribuan kali dari mantan istriku yang materialistis. Tidak, kita harus melakukan hal yang penting dulu. Aku akan mencari bukti. Lari lagi. Bagaimana menjelaskan pada nenek? Hahaha. Menurut deskripsi penampilan kalian, Xiao Luomeng ternyata adalah Guling. Jiu Ye, apakah Anda mengenal Guling ini? Bagaimana aku tidak mengenalnya? Dia adalah anak laki-laki terkenal di ibu kota. Anak haram dari Gu Kuoqiang. Tidak menyangka Xiao Luomeng. Ternyata itulah identitas aslinya. Gu Kuoqiang, Gu Kuoqiang. Kamu pasti tidak akan menyangka. Orang yang ingin kamu bunuh. Ternyata adalah anak kandungmu sendiri. Awasi keluarga Gu, laporkan setiap perkembangan. Segera beri tahu saya. Berdasarkan informasi, Bu Chen, putra kedua keluarga Gu, suka mabuk dan wanita, suka stoking hitam dan kaki panjang. Hari ini saya akan memanfaatkan kesukaannya. Pasti bisa mendapatkan penyebab kematian Ibu Guling darinya. Wah, hebat sekali. Minumnya kuat juga. Cowok ganteng, mau kencan. Dia cantik sekali. Kenapa sebelumnya tidak pernah melihatnya di sini? Seksi dan cantik, aku mau nomor kontaknya. Tapi wanita ini sudah menjadi milik Tuan Gu. Wanita cantik, kenapa wajahmu terlihat familiar? Wah, jangan-jangan dia mengenali saya. Sangat mirip dengan wanita impian saya. Bodoh. Apa katamu? Tidak, Anda salah dengar. Ayo Tuan Gu, saya menghormati Anda. Saya sudah lama mengagumi Anda. Tahan, saya masih harus mendapatkan penyebab kematian Ibu Guling darinya. Apa katamu? Dia mau merayu. Dia bilang dia mau mencari bukti kematian Nyonya dari tangan putra kedua. Untuk menghadapi putra kedua, harus pakai rayuan. Kalian tidak menghentikannya. Kami coba, tapi tidak berhasil dan malah dipukuli. Segera cari tahu di bar mana Gu Chen sekarang. Hei Tuan Gu, sudah ketemu bar tempat putra kedua. Itu adalah klub pribadi yang sering dikunjungi para pengusaha kaya. Katanya di sana mainnya permainan yang sangat terbuka. Shang Yu. Tuan Gu, pelan-pelan. Minumannya juga parah. Cantik. Kamu mau main mobil bergetar? Jahil, dengar-dengar Tuan Gu. Dan Anda satu keluarga, entah siapa yang lebih hebat. Kamu juga pernah melayani Guling. Aduh, tapi hatiku hanya untukmu. Dia anak haram yang tidak pantas. Mengapa dibandingkan dengan saya? Tapi Tuan Gu bilang, ibumu yang jadi orang ketiga. Kamulah anak haram itu. Ibunya justru dipaksa mati oleh... Omong kosong, ibunya tidak dipaksa mati. Tapi dibunuh oleh kita. Kematian Ibu Guling ternyata memang ada hubungannya dengan mereka. Lawan kami ibu dan anak, hasilnya hanya akan lebih buruk. Kamu tahu betapa mengerikannya kematian ibunya. Ibunya karena menyinggung ibuku. Jadi ibuku menaruh obat di makanannya. Itu adalah pemicu serangan jantung. Akhirnya ibunya mati karena marah. Benar-benar ada orang yang begitu jahat. Dan Guling juga, hanya akan lebih buruk daripada ibunya. Akhirnya, aku akan membuatmu mencobanya. Siapa yang lebih hebat antara aku dan dia? Kamu bukan orang biasa. Sekarang baru tahu, sudah terlambat. Orang-orang, cepat datang. Seorang pemabuk, masih mau dibandingkan dengan Guling. Lebih baik tidur lebih awal daripada apapun. Bukan kakakku itu. Tidak heran aku tadi melihat mobil ini bergetar begitu hebat. Kukira siapa? Kakak, kamu tengah malam berpakaian seperti ini. Sekarang beralih profesi jadi pendamping minum. Jijik, kita jauh-jauh darinya.
Jangan sampai tertular penyakit kotor. Bukan begitu, setiap hari. Tidur dengan begitu banyak pria, tidak kotorkah sekarang? Mungkin bahkan anak haram keluarga Gu tidak menginginkanmu lagi. Siapa bilang aku tidak menginginkannya? Guling. Kamu seorang gadis, selalu menyebut 3 kata pendamping minum. Di mulut tidak malu. Tapi dia jelas-jelas berpakaian seperti ini. Romansa kecil antara pasangan, mengerti. Berpura-pura belum dewasa, terlalu berlebihan. King, dia anak haram keluarga Gu. Tidak menyangka begitu luar biasa. Apa luar biasa? Hanya anak haram keluarga Gu. Benar-benar menganggap dirinya penting. Hanya pantas bersama wanita sepertimu. Nyonya Lu mulai sekarang. Kamu hanya akan ingat aku orang yang tidak bisa kamu sakiti. Gu, tolong perintahkan. Selesaikan lentera merah besar ini dari pandanganku. Ya, Lepaskan aku, kenapa kalian memanggilnya Gu? Bukan anak haram Gu Kuoqiang, kamu ini. Berdasarkan apa menyentuhku? Bawa. Hei, lepaskan aku. King. Menggoda, siapa yang mengajarimu melakukan ini? Aku ini kan membantumu. Aku harus mengumpulkan bukti. Kupikir kamu mengandalkan petunjuk yang kuberikan padamu. Mengumpulkan bukti. Itu terlalu lambat. Tipu daya kecantikan juga salah satu pelajaran wajib bagi pembunuh. Jika harus begini, aku lebih memilih kamu tidak membantuku. Kamu, Shang Yu, aku ingin kamu lebih memikirkan dirimu sendiri. aku mengerti. Tenang Shang Yu, kamu panik apa? Jantung berdebar-debar buat apa? Jangan lupa, Guling itu pelaku selingkuh yang biasa. Kata-kata manisnya sudah berapa kali dia ucapkan pada orang lain. kamu tahu ibunya meninggal dengan tragis, ibunya karena menyinggung. Ibuku, jadi ibuku menaruh obat di. Makanya, itu pemicu serangan jantung. Akhirnya ibunya meninggal karena marah. Aku akan membuat mereka semua membayar. Kamu lihat. Proyek yang kuberikan padamu, begini hasilnya, rugi berapa banyak. Kamu tahu, Lau Gu, tenanglah, Achen masih kecil. Jangan menakut-nakutinya. masih kecil, sudah berapa umurnya. Kamu terlalu memanjakannya, sehari-hari, di rumah. Tidak membuatku tenang, di bisnis juga tidak. Kalian tahu, pisau dari grup Luomeng. Sudah di leher kita. Hari ini pisau itu akan jatuh. Siapa kamu? Ini grup Gu. Bukan tempat kalian berbuat onar. Keluar semua. Ayah, dia cewek di samping Guling. Hei, Lepaskan aku. lepaskan istriku. Ayah, mereka sengaja cari masalah. Kalian benar-benar tidak punya hukum. Baik. Kalian tidak bisa mengendalikan orang di sekitar Guling. Maka aku yang akan mengendalikan. Security. Jangan teriak. Baiklah anak durhaka. Bawa orangmu pergi. Ini perusahaanku. Wilayahku. Siapa yang mengizinkan orangmu berbuat onar di sini? Di sini semuamu. Terkait penyelundupan dan pencucian uang, semua bukti penggelapan pajak, kamu bilang. Berapa peluru yang bisa membuatmu mati? Ini tidak mungkin. Ini benar-benar tidak mungkin. Omong-omong, grup Gu bangkrut. Kamu bercanda ya? Guzong, ada kabar buruk, baru saja dapat pemberitahuan. Grup Gu resmi bangkrut, semua rekening bank perusahaan dibekukan. Grup Luomeng sudah mengeluarkan pernyataan, mengakuisisi Gu. Sekarang tempat ini sudah bukan milikmu lagi. Apa grup Gu hilang? Tidak mungkin. Aku adalah putra kedua keluarga Gu. Lau Gu, bagaimana kalau kita memohon kepada CEO Minta dia memberi kita kesempatan. Ya, aku akan menemui CEO Luomeng. Aku akan menemuinya sekarang. Tidak perlu mencari lagi. Apa maksudmu? Apakah kamu lupa, sebelumnya grup Gu secara diam-diam menandatangani perjanjian taruhan dengan Luomeng. Jika grup Gu tidak go public, Luomeng akan mengambil alih sepenuhnya. Bagaimana kamu tahu tentang perjanjian ini? Perjanjian ini seharusnya hanya aku dan CEO Luomeng. Berdua yang tahu, apa hubunganmu dengan CEO Luomeng? Kamu adalah CEO Luomeng. Berkali-kali mencoba membunuhku. Bagaimana, sekarang aku duduk di hadapanmu. Kamu tidak mengenaliku. Tidak mungkin. Guling itu jelas anak haram yang tidak pantas. Apa yang bisa dia bandingkan denganku? Lau Gu, jangan takut dulu.
Jangan menipu diri sendiri, faktanya sudah jelas. Masih tidak percaya. Aling, aku tidak jahat padamu. Lepaskan kami, ya? Aku lepaskan kalian, siapa yang melepaskan ibuku? Kamu tahu ibunya mati dengan sangat tragis, ibunya karena melawan. Ibuku, jadi ibuku memberi obat. Di makanannya, itu pemicu serangan jantung. Akhirnya ibunya mati karena marah. Tidak seperti itu. Aku tidak sengaja. Ternyata kamu, dia menyamar sebagai wanita penghibur. Aku mabuk, ngomong sembarangan. Enak. Bukti sudah jelas, masih ada apa lagi yang mau kau katakan? Bukan seperti ini. Itu dia mabuk. Dia ngomong ngawur, lepaskan. Lepaskan aku, Pak Gu. Bagaimana kita harus menangani orang-orang ini? Serahkan ke polisi, bagaimana harus ditangani, ya ditangani saja. Aku adalah putra kedua keluarga Gu. Lepaskan aku. Kau. Kau adalah mantan kakakku. Achen, Anak. Untung saja, hampir saja dia membongkar identitasku. Tunggu dulu. Kunci Guchen di tempatku, aku ada yang mau tanyakan. Baik. Ibu, akhirnya aku sudah membalaskan dendamu. Akhirnya pelaku sebenarnya tertangkap. Menangkap pelaku sebenarnya adalah hal yang baik. Ayo kita rayakan. Masuk akal. bocah nakal, kalau bukan karena asisten Sang memberitahuku, aku masih tidak tahu apa yang terjadi di perusahaan hari ini. Nenek, maaf ya. Tapi ayahku memang sudah berbuat salah. Dia pantas menerima hukuman. Kau benar, ibumu selalu menjadi menantu yang baik di hati nenek, ayahmu dan Lin Weiwei. Sungguh tidak waras, sampai berani melakukan hal seperti itu. Dia pantas menerima hukumannya, cucu yang baik. Dulu. Aduh, Nenek, di keluarga ini, orang lain juga tidak bisa diandalkan. Nenek hanya berharap kau bisa membanggakan. Melanjutkan keturunan keluarga Gu. Ini permintaan nenek, bawa pulang orang yang kau sebut kekasihmu. Atau rujuk lagi dengan Ningning. Akhirnya dia mabuk juga. Tapi tidak menyangka kalau dia mabuknya parah sekali. kau tidak boleh pergi. Kalau ibuku masih hidup, pasti akan sangat puas. Dengan menantu seperti dirimu. Menantu, jangan-jangan dia tahu aku adalah mantan istrinya. Shang Yu, minum lagi. Terus minum. Apa aku yang terlalu banyak berpikir? Memiliki wajah yang tampan. Pantas saja bisa punya simpanan di luar. Guling bangun. Minum segitu banyak, siapapun pasti mabuk. Shang Yu akhirnya ketahuan. Guling-guling. Nenek, kenapa kamu datang? Bukan katanya kamu bawa seseorang di kamar, mana orangnya? Lepaskan aku. Aku ini Gu Ershao, kenapa aku diikat di sini? Lepaskan aku. Kamu, bukankah kamu yang dijual ke keluargaku? Wanita itu, kamu mau apa? Aku tidak akan memaafkanmu. Aku belum mau memberitahu Guling. Aku adalah mantan istrinya. Kalau kamu berani bocorkan setengah kata pun, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Aku muntah. Kamu mau apa? Kalau tidak mau kerja sama, ya siap-siap sakit. Tenang saja, dengan kemampuan pembunuh top. Itu tadi caranya, pasti akan membuatmu senang. Kamu percaya tidak? Aku akan memberitahu Guling kamu adalah mantan istrinya. Nenek, sudah larut, sebaiknya tidur. Aku janji, pasti akan cari waktu bawa dia menemuimu secara langsung, oke? Aku tidak bisa tidur kalau tidak melihatnya. Hanya tinggal satu kamar ini, pasti di sini. Aku mau lihat. Siapa sih si iblis ini? Nenek. Guling, bukannya kamu mabuk. Kenapa kamu di sini? Sedikit alkohol saja, mau membuatku mabuk. Kalau nenek, aku baru saja dengar suara nenek. Aku sudah bohongi pulang. Nenek, bukankah aku sudah bilang, tidak ada orang di sini. Orang yang mau aku bawa, baru saja ada urusan pergi. Aneh, aku jelas-jelas dengar.
Ada suara di dalam sini. Sudah, tidur saja, ya. Ayo pergi. Lagi pula aku tidak mau nenek merusak rencanaku. Apa maksudnya? Di kantor, meskipun aku tidak dengar jelas apa yang Guchen katakan, tapi aku tebak dia pasti tahu rahasiamu, jadi aku sengaja mabuk, biar kamu datang mencarinya. Aku dengar dia berteriak-teriak di sini, baru aku datang lihat. Aku muntah. Aku berteriak-teriak kenapa? Kamu saja. Kamu cuma anak haram keluargaku, berani-beraninya kau menginjak. Aku berani-beraninya. Kalian berdua menganggapku seperti anak kecil ya. Katanya, kau kenal dia. Bener kan? Sebelumnya di kantor kau ingin mengatakan, jangan-jangan dia adalah mantan istriku. Temannya. Dia adalah teman mantan istrimu itu. Aku pernah bertemu dengannya. Ya, aku memang teman mantan istrimu. Lalu kenapa baru sekarang kau memberitahuku? Hubunganmu dengan mantan istrimu sangat buruk. Kalau aku bilang temannya, akan mempengaruhi kerjasama kita. Aku tidak sampai harus marah pada orang lain. Karena seorang wanita matre, dia tidak layak. Seseorang yang punya selingkuhan, bicara tentang orang lain, ternyata pandai sekali. Tunggu sebentar, Guling. Kau sudah berbuat apa pada orang tua kita? Mereka seorang pembunuh. Seorang penjahat pencuci uang, menurutmu bagaimana? Kau. Tenang saja, aku akan mengantar mereka ke penjara dengan tanganku sendiri. Sedangkan kau, aku sangat menantikan melihat Gu Ershao yang tinggi di atas, jatuh dari surga ke neraka, menjadi tikus yang diburu semua orang. Seperti apa rupanya? Kaulah tikus itu, aku selamanya akan menjadi yang tertinggi di ibu kota. Kau selamanya hanya akan menjadi anak haram yang tidak pantas. Kau hanya pantas diinjak olehku. Ibuku sudah terbalaskan dendamnya. Terima kasih padamu. Tapi sekarang semuanya sudah selesai. Kau seharusnya tidak lagi membutuhkan aku sebagai bodyguardmu kan? Chang Yu, kau benar-benar ingin meninggalkanku ya? Bagaimana kalau aku bilang iya? Chang Yu, bagaimana kalau aku bilang aku memang tidak lagi membutuhkan bodyguard? Jika aku bilang begitu, apakah kau benar-benar akan meninggalkanku? Kenapa aku merasa sedikit kecewa? Saat mendengar dia tidak membutuhkanku lagi, masih ada urusan Luo Jiu yang belum selesai. Kau tidak ingin pergi. Chang Yu, kau jatuh cinta padaku kan? Omong kosong. Kalau harus jatuh cinta, pasti kau yang duluan. Guling yang memulai. Masuk akal. Kamu. Jangan lupa konferensi pers besok. Tunjukkan kemampuanmu. Guzong. Ini yang kamu maksud dengan menunjukkan kemampuan. Karena ingin kembali dengan identitas asli, tentu semakin mencolok semakin baik. Apa pendapat Anda tentang rumor bahwa Anda adalah CEO Luomeng? Luomeng Group adalah perusahaan peringkat 3 teratas di dunia. Dengan anak haram keluargaku, apa ada rahasia di balik ini? Ya ampun, CEO Luomeng yang bernilai miliaran berdiri di depan saya. Sangat bersemangat. Guzong, katakan sesuatu. Guzong. Apa ini bukan anak haram keluargaku itu? Mama, cepat lihat. Apa ini? Cepat lihat itu. Bukan anak haram keluargaku itu. Apa CEO Luomeng? Wartawan ini mengoceh apa sih? Ya itu dia. Dia ternyata benar-benar CEO Luomeng. Tidak heran Lu Aning selalu mengikutinya. Ternyata sudah tahu dia bernilai miliaran. Lu Aning, aku tidak akan membiarkanmu menang. Menyingkir, aku ingin bertemu Guzong. Kalian siapa berani menghalangi aku? Siapa yang berani lancang di sini? Lu Xiaojie, aku ingat kita. Sepertinya tidak ada hubungan pribadi. Guzong, jangan bilang begitu. Kita sebelumnya sudah bertemu beberapa kali. Waktu itu, Seorang anak haram yang hina. Pantas saja bersikap sombong di depanku. Waktu itu, kamu bilang begitu kan? kamu ngomong apa sih Guzong? Jangan dengarkan dia. Waktu itu, aku salah paham. Salah paham apa? Bilang dia anak haram atau bilang dia hina? Jamlah kamu, aku tahu, kamu sudah tahu. Identitas Guzong sengaja menjebak aku ya. Aku akan memukul mulutmu. Lepaskan aku, Guzong. Wanita ini hanya mengincar uangmu. Dia bercerai dan bersamamu, dia sengaja memecah belah hubungan kita. Di depan Guzong masih berani berteriak, pergi. Apa maksudnya kalimatnya tadi? Perkataan orang seperti itu kamu percaya? Sekarang dia tahu identitas aslimu. Pasti punya maksud tertentu. Tidak, kamu. Nenek, Cutiku sayang, nenek sedang memikirkannya semalam. Wanita yang sebelumnya ingin kamu perkenalkan padaku. Tidak bisa dipercaya, mana ada yang tidak mau bertemu dengan keluarga pihak pria. Kamu sekarang
Segera siapkan untuk menikah kembali dengan Ningning. Hei nenek. Segera atur pertemuan dengan mantan istriku, dan kumpulkan beberapa wartawan. Aku akan mengumumkan berita perceraianku ke publik. Ya. Aku tidak percaya nenek masih bisa memaksaku untuk menikah kembali. Tunggu. Mungkin dia juga tidak terlalu ingin bertemu denganmu. Guling. Gu sudah menunggu di kafe, kamu bisa langsung melihatnya saat masuk. Bisakah aku tidak pergi? Ini perintah dari Gu. Katanya kamu akan mengumumkan berita perceraianmu hari ini, benar tidak? Bisa ceritakan mengapa kamu ingin bercerai? Pria selingkuh yang jahat dan kaki tangannya Kamu tidak akan mengenaliku kan? Kamu berpakaian seperti ini, jangan-jangan kamu pikir aku akan tertarik dengan wajahmu. Sudah tahu dia tidak bisa berkata baik, berpakaian tertutup, karena aku terkena urtikaria. Kalau menulari Gu, bagaimana nanti pacarmu mau menuntutku bagaimana? Suara ini, kenapa memberiku perasaan yang familiar, tapi juga asing. Kamu adalah mantan istri Gu kan? Siapa yang mengajukan perceraian? Aku yang pertama memberikan perjanjian perceraian padamu kan? Aku yang pertama ingin bercerai. Juga, dengan bercerai seperti ini, bisa mencari tuan baru. Itu masih lebih baik daripada seseorang yang punya selingkuhan di luar. Siapa yang sebenarnya tidak puas dengan pasangannya? Aku mengumpulkan wartawan hari ini untuk mengumumkan berita perceraianku. Ini karena merasa sudah kembali menjadi bos lumer. Takut aku menggunakan namamu untuk menipu di luar sana. Kalau mengerti ya sudah, soal kompensasi perceraian. Di kartu ini ada 80 juta, terima. Mulai sekarang, kita tidak ada hubungan lagi. 80 juta. Gu memang sangat dermawan, tapi uang ini lebih baik kamu simpan untuk anak-anakmu. Lagi pula, Gu punya banyak anak di luar sana. Kamu, Tidak baik, aku masih ada urusan. tunggu sebentar. Aku baru saja bilang, urtikaria itu menular. Aku masih ada urusan. Aku pasti akan membongkar topengmu. Gu, kami menyelidiki bahwa di Beijing ada 5 orang yang membeli cincin ini, tapi informasi salah satunya tidak bisa kami selidiki. Kumpulkan mereka semua. Ya, Tunggu, panggil juga Shang Yu. Kenapa dia sengaja memanggilku? Apa dia menemukan identitas asliku saat pertemuan terakhir? Gu, pasti Anda tahu. Anda salah paham padaku waktu itu, jadi kali ini, Anda sengaja memanggilku. Kalian semua pernah membeli cincin ini. Ternyata cincinku tidak hilang, ada padanya. Coba kalian pakai. Sial, dia ingin mencariku melalui cincin. Tidak, harus membuat salah satu dari mereka memakai cincin. Kalau tidak, Guling akan mencurigaiku. Bu, Anda tidak tahu, jari orang ini kadang berubah karena cuaca. Panas mengembang, dingin menyusut, tidak bisa dipakai, itu normal. Oh, ada hal seperti itu. Tentu karena cuaca, panas dingin. Tidak apa, saya punya pertimbangan. Gu, berat saya 150 kg. Kalau saya pakai, khawatir benda kecil ini akan rusak. Sekarang ini agak gemuk, tidak bisa dipakai juga mungkin. Gu, ingin mencari siapa dengan cincin ini. Saya lihat, orang yang disukai. Dipilih oleh Gu. Dia pasti akan makmur, disukai apa disukai. Belum pernah bertemu muka, ya belum pernah bertemu. Kalau saya pakai cincin ini, bisa menggantikan identitasnya. Gu, saya bisa. Saya pasti bisa memakainya. Berikan padaku. Gu, saya sudah memakainya. Ini cincin saya. Ternyata Lu Qingqing sangat bersedia menjadi mantan istri ini. Selamat Gu, selamat Gu. Akhirnya menemukan orang yang dicari. Mungkinkah Lu Qingqing ini adalah mantan istri saya? Bagaimana mungkin? Lihatlah, pemilik cincin ini adalah saya. Kalian tidak layak memilikinya. Waduh, Guzong, bukan seperti itu. Dengar penjelasanku. Ternyata tidak bisa dipaksa. Kulit beberapa orang ini benar-benar lebih tebal dari tembok kota. Bahkan sampai menyamar sebagai orang lain. Kalian diam. Kalian pulang dulu, kamu. Pergi. Guzong, dengar penjelasanku Guzong. Guzong, saya akan membantu membersihkan cincin Anda sekalian, lalu mengambil kesempatan untuk mengganti ukuran yang berbeda. Tunggu. Siapa bilang saya sudah selesai mencoba? Masih ada satu orang lagi. Saya ingin mencobamu. Tadi saat saya mencoba cincin, kamu terus menggangguku. Apa tujuannya? Guzong, saya hanya...
Ternyata dia melihat tahi lalat merah di pergelangan tanganku, jadi curiga. Untung saya langsung ke rumah sakit untuk operasi penghilangan tahi lalat. Tahi lalatmu mana? Apa yang kamu bicarakan? Di pergelangan tanganku, tidak pernah ada tahi lalat. Jangan bohong. Aneh, mungkin kamu salah orang. Apakah orang yang saya temui di kafe kemarin benar-benar bukan dia? Saya tidak bisa terus berada di dekat Guling. Sekarang terlalu banyak yang terungkap, cepat atau lambat. Dia akan tahu bahwa saya adalah mantan istrinya yang sangat dia benci. Guling, saya sudah melakukan semua yang kamu minta. Apa maksudnya? Kamu sebelumnya menyembunyikan identitas, meminta saya menjadi bodyguardmu. Sekarang kamu sudah menunjukkan wajah aslimu di depan semua orang. Saya juga harus pergi. Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Menjadi bodyguardmu tidak mudah. Selain itu, ulang tahun saya sebentar lagi. Saya juga perlu istirahat. Ulang tahunmu. Oh. Ini kunci rumah Gu yang kamu berikan sebelumnya. Kembalikan padamu. Saya pamit. Shang Yu. Guzong, sampai jumpa lagi. Apa kamu melepaskan saya? Kamu tahu siapa saya? Saya adalah putra kedua keluarga Gu. Kurang ajar, ini adalah Jiu Ye. Jiu Ye, belum pernah dengar. Apakah dia adalah Jiu Ye yang sedang naik daun belakangan ini? Jiu Ye yang sedang populer. Putra kedua keluarga Gu yang terhormat. Bahkan sampai terdampar di bar. Akhir mabuk. Kasihan sekali tidak ada hubungannya denganmu. Ini urusan saya sendiri, ayahmu. Pernah diincar grup Luomeng. Kau terlihat seperti ini sekarang. Aku tidak percaya kau tidak ingin balas dendam. Tentu saja aku ingin balas dendam, tapi dia adalah Presiden Luomeng. Apa yang bisa saya lakukan? Mari kita balas dendam bersama-sama. Ketika kita mendapatkan Luomeng, semua yang dia miliki adalah milikmu. Kau akan selalu membawanya. Menginjak kaki. Tujuan kami adalah itu semua pria dan wanita. Mari kita balas dendam bersama. Segalanya di Luomeng Group Guling. Itu semua milikmu dan aku. Juga akan membawa Lu Aning selalu menginjak kaki Anda. Kakak laki-laki. Kakak laki-laki kedua. Cepat, ini bukan tempat untuk berlutut. Selain itu, identitas Anda. Dia juga tidak cocok. Jangan sentuh aku. Aku tidak bangun. Untuk menyeluruh dari dalam. Menghancurkan kelompok Luomeng. Kau harus tinggal bersama Guling. Cari kesempatan untuk mencuri rahasia bisnis Luomeng. Saudaraku, aku tahu kau salah. Hanya bisa membuat Gu kesal. Aku di sini untuk meminta maaf kepada kakak laki-laki saya. Aku akan mati. Oke. Gu selalu kakak laki-laki. Aku tahu itu salah, saudaraku. Maafkan aku. Kalau begitu kau salah baca. Aku seharusnya tidak mengkhianati iman. Aku seharusnya tidak melupakan persaudaraan di antara saudaraku. Maafkan aku. Sepertinya seseorang di belakangnya. Apa yang kau katakan? Tidak apa-apa. Maksudku, melakukan sesuatu yang salah dan mengetahui pertobatan adalah hal yang baik, tapi masih harus membayar. Berapa harga? Zhang Ju memindahkan tuan kedua ke departemen penjualan. Tidak bisa mencapai 8 juta dalam 1 bulan. Terburu-buru keluar. Kau hanya mengatur Guling. Posisi kecil yang tidak penting tapi tidak apa-apa. Aku pasti akan menjatuhkanmu. Terima kasih kakak. Pak Gu, Anda benar-benar akan mempertahankannya di perusahaan. Menurutku dia pasti punya niat buruk. Panjangkan tali untuk menangkap ikan besar. Oh ya, bagaimana dengan hadiah yang kuminta untuk disiapkan? Tenang Pak Gu, semuanya sudah siap. Sudah susah payah. Khusus memanggilku datang hanya untuk makan. Sebelumnya kamu bilang, beberapa hari lagi ulang tahun. Sudah kucek, hari ini adalah harinya. Pak Gu, maafkan kami tidak akan berbuat jahat lagi. Salah kami salah. Jual beli organ, pencucian uang, penyelundupan, orang-orang Para ini. pedagang jahat yang tidak punya hati. Ini hadiah ulang tahun yang kusiapkan khusus untukmu. Begini caramu memberi hadiah kepada cewek, sekumpulan penjahat. Kamu tidak takut membuat mereka menangis? Bukankah ini hadiah ulang tahun terbaik? Ini kusiapkan khusus untukmu. Romantisme khas pembunuh. Ini apa? Ajari Pak Gu, apa yang lebih romantis? Pak Gu belajar baik-baik.
Apa itu romantisme cewek? Tidak kusangka kamu bisa melakukan ini. Aku bisa lebih dari itu, Pak Gu. Apakah ini lebih romantis? Bagiku, selama kamu senang. Itu adalah hal paling romantis. Kamu sangat peduli apakah aku senang atau tidak. Guling, kamu tidak akan benar-benar jatuh cinta padaku. Kamu tidak akan benar-benar jatuh cinta padaku. Aku ingin bersamanya. Bahkan nenek menghalangi pun tidak ada gunanya. Apakah dia ragu? Sepertinya aku terlalu banyak berpikir, bagaimana mungkin aku mengharapkan sesuatu, hampir lupa. Dia Guling adalah seorang brengsek. Sebenarnya aku Guling, aku sudah berpikir, sebaiknya kita tidak perlu bertemu lagi. Sebenarnya hubungan kita hanya sebuah transaksi. Aku tidak bisa lagi berhubungan dengannya. Aku tidak akan membiarkan brengsek ini menggoyahkan hatiku. Sampai sekarang, kamu masih berpikir, ini hanya transaksi antara kita. Ya, jadi sekarang transaksi sudah selesai. Tidak perlu ada hubungan lagi antara kita. Guzong, kalau Anda masih ingin menjaga muka kita, lepaskan saja. Karena kamu sangat suka transaksi, aku akan berikan transaksi lagi, jadilah wanitaku. Syaratnya terserah kamu. Ternyata di matanya, aku selalu orang seperti ini. Mulai sekarang, kita putus hubungan. Malam ini proyek Nancheng, transaksi tepat pukul 9. Aku yang akan pergi sendiri. Tenang saja Guzong, semuanya sudah siap. Untuk hal ini, Luo Meng sudah menanamkan banyak dana. Kalau ada masalah, pasti repot. Guzong, Anda yakin sekali, adik kedua akan member The Luo Jiu Tentang ini? Bukankah Anda bilang, dia baru-baru ini di grup Luo Meng mencuri banyak dokumen rahasia? Dokumen ini seharusnya untuk Luo Jiu. Ngomongin ini aku jadi kesal karena ini. Rahasia bocor, perusahaan kita sudah rugi hampir 100 juta. Tidak apa-apa, semoga mereka suka hadiahku. Ada kabar dari Jiu Ye, malam ini pukul 9 di barat kota. Bagus sekali. Apakah informasi ini benar? Jangan-jangan ini sengaja dibocorkan oleh Guling. Tidak mungkin, dia sama sekali tidak percaya padaku, aku di perusahaannya. Hanya orang kecil, kamu tenang saja, lagi pula. Sebelumnya kita kan sudah berhasil. Kamu benar. Malam ini aku akan bawa orang ke sana. Baik. Barang-barang Guling. Cepat atau lambat akan jadi milikku. Guchen ini berniat jahat pada Guling. Tidak baik. Harus cari cara memberitahu Guling tentang rencana jahat Guchen. Tidak benar, aku ini siapa dia? Kenapa setelah mendengar ada berita buruk tentangnya, aku jadi tegang? Apakah aku benar-benar peduli padanya? Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Guling, kamu berhutang nyawa padaku. Sudah waktunya, kenapa belum datang? Aku sudah datang, kalian siapa? Kalian mau apa? Belum berantem sudah lari. Ini terlalu tidak manusiawi. Kenapa Guling tidak datang sudahlah tidak peduli. Yang penting barangnya datang. Siapa? Apa yang terjadi kenapa dia tidak ada? Kamu adalah Xiang Yu. Aku tidak percaya kamu benar-benar sehebat itu. Serang siapa Jiu Ye ini? Dia adalah pembunuh nomor 1 Shang Yu. Siapa yang berani si pengecut? Serang. Hanya dengan kamu. Ini buruk, ini kabut. Lu Qingqing. Kapan kalian bersekongkol? Jangan melawan, tunggu saja dengan patuh. Guling akan menyelamatkanmu, kamu tidak mengancamku. Untuk tidak memberitahu Guling bahwa kamu adalah mantan istrinya. Hei, aku akan memberitahunya. Lihat apa yang bisa kamu lakukan padaku. Apa yang kalian inginkan? Apa yang kami inginkan tentu saja. Menggunakan mantan istrimu untuk memancingnya ke sini. Aku beritahu kamu, aku akan membuatnya merasakan akibat dari menyinggung Jiu Ye ini. Jangan bodoh, siapa yang tidak tahu Guling dia paling benci. Mantan istriku yang materialistis ini, dia tidak akan menyelamatkanku. Apakah dia akan menyelamatkanmu? Aku akan segera tahu. Jangan angkat, aku mohon Guling jangan angkat. Halo, Guzong jangan datang. kenapa kamu meneleponku? Apa kamu merasa pelajaranku masih kurang? Kamu.
Kamu hanya berani sekarang. Aku beritahu kamu, kamu pasti tidak akan menyangka. Mantan istrimu adalah wanita yang paling kamu pedulikan. Mantan istriku adalah yang paling aku pedulikan. Luo Jiu, informasi kamu juga cukup ketinggalan. Dia seorang wanita yang bisa melakukan apa saja demi uang apa yang layak aku suka. Ternyata di hatinya mantan istrinya ini sangat hina. Jangan banyak bicara, aku beritahu kamu. Gudang Barat Kota, jika kamu tidak datang aku akan mensekin wanita ini. Silakan. Halo. Guling, sekarang bagaimana? Apakah kita masih menunggu Guling? Lu Aning, Guling juga tidak terlalu menyukaimu, kan? Apakah kamu sekarang sangat sedih dan terluka? Sangat ingin menangis. Hanya orang lemah yang menunggu orang lain untuk menyelamatkan. Bagaimana dia membuka tali? Dia menggunakan pecahan kaca. Memotong tali. Datanglah. Jangan bergerak. Jangan bergerak. Lu Aning, monster kamu. Dia punya identitas lain, namanya Shang Yu. Adalah pembunuh wanita peringkat pertama di daftar pembunuh. Lu Aning, bagaimana kamu bisa punya identitas seperti itu? Mengapa kamu bisa memiliki Guling? Mengapa kamu bisa menjadi pembunuh wanita nomor 1? Untung aku menyuruhmu menyemprotkan obat bius padanya. Yang tahan lama, lalu kamu menunggu sampai obatnya habis, dia bangun dan lari. Bagaimana? Apakah kita masih menunggu Guling? Tunggu. Pasti menunggu. Aku punya firasat, dia pasti akan datang. Untuk wanita ini, piwait dia tidak berguna. Aku yang akan melakukannya. Lu Aning, setelah kamu menjadi tidak berguna, lihat bagaimana kamu masih bisa sombong. Apa yang terjadi? Dadaku tiba-tiba sakit. Guzong, tidak baik Guzong. Nona Shang Yu menghilang. Apa? Kamu tidak akan pernah menyangka, mantan istrimu adalah wanita yang paling kamu pedulikan. Dia baru saja merujuk pada Shang Yu. Datang-datang, siapa ini? Lu Aning, apakah dia mantan istriku? Dia sebelumnya selalu di sampingmu, kan? Selalu di sampingku? Tidak mungkin. Shang Yu. Guzong, kamar Aning ada di paling dalam, di sana. Shang Yu. Aku beritahu kamu, Gudang Barat Kota, jika kamu tidak datang, aku akan memotong-motong wanita ini. Shang Yu. Shang Yu mungkin adalah mantan istriku. Tidak mungkin, dia tidak mungkin ada masalah. Sertifikat perceraian, tidak mungkin. Mantan istri yang dikatakan Luo Jiu, pasti bukan dia. Guzong, sudah menemukan Nona Shang Yu, kami di sini. Sama sekali tidak ada kabar. Mantan istriku. Dia adalah orang yang paling aku pedulikan. Luo Jiu, informasi kamu juga sudah ketinggalan zaman. Dia adalah wanita yang bisa melakukan apa saja demi uang. Apa yang bisa membuatku menyukainya? Jangan banyak bicara, aku kasih tahu kamu. Gudang di Barat Kota, kalau kamu tidak datang, aku akan menghancurkan wanita ini berkeping-keping. Silahkan. Gudang di Barat Kota. Lu Aning, kamu adalah pembunuh nomor 1. Lalu bagaimana? Kamu mendapatkan cinta dari CEO Luomen Group. Lalu bagaimana? Pada akhirnya tetap jatuh ke tanganku. Bodoh. Kamu Lu Aning, aku akan membunuhmu. Sudah. Biarkan dia hidup, masih ada gunanya. Jiu Ye, Guling, Guling dia datang. Apa? Guling dia datang. Baiklah Guling. Hari ini aku akan membuatmu tidak bisa pulang, Jiu Ye. Ada yang tidak beres, selain orang Guling. Masih ada juga orang dari Shadow Society. Shang Yu. Ternyata identitasku sudah dia ketahui. Siapa yang berani menyentuh orang Shadow Society? Kamu. Lepaskan aku tahu salah, kakak. Orang Shadow Society juga datang, jangan bergerak. Bergerak, aku akan membunuhnya, ternyata perasaan kalian sangat dalam ya. Selama ini aku menunggu hari ini. Kamu selama ini memaksaku ke jalan buntu. Hari ini aku pasti tidak akan melepaskanmu. Lemparkan pisau itu. Ambil pisau itu. Ambil dan tusuk ke jantungmu. Guling, jangan pedulikan aku. Cepat, kalau tidak aku akan menusukkan pisau ini ke tenggorokannya. Kamu berani.
Jangan, Kamu juga mengalami hari ini. jangan. Apakah kamu Shang Yu atau mantan istriku? Aku tetap menyukaimu. Luo Jiu, aku akan membunuhmu. Aku pasti akan membunuhmu. Luo Jiu. Lu Aning. Aku bisa melihatnya. Shang Yu, dia benar-benar menyukaimu, jika suatu saat nanti kamu membuatnya terjebak dalam bahaya seperti ini lagi. Aku peringatkan kamu, aku pasti tidak akan membiarkanmu. Urusan kami, bukan urusanmu, apalagi. Aku tidak akan membiarkannya terkena ancaman apapun. Dokter, cepat. Aku baik-baik saja, jangan khawatir. Aku hanya menggunakan sisa tenagaku yang terakhir. Baik-baik saja. Tenang, begitu kamu membuka matamu. Kamu akan melihatku, oke. Guling. Ning, kamu sudah bangun. Lihatlah dirimu yang berantakan ini. Tanganku. Dokter bilang ini hanya sementara. Aku sebenarnya kenapa? Kau terluka terlalu parah. Apakah aku masih bisa sembuh? Kamu bohong padaku. Semuanya hanya sementara, aku akan menemanimu, oke. Mereka yang pernah menyakitimu, sudah membayar. Harganya dengan darah, teman-teman Luo Jiu. Sudah dihukum sesuai hukum, sedangkan sepupumu akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara. Kalau ibu tiriku, Dia pernah mencarimu, tapi diusir oleh anak buahku. Kurasa, kamu seharusnya tidak ingin bertemu dengannya. dalam beberapa hal, aku juga bisa dibilang berhasil mencapai balas dendamku. Sejak kecil aku sudah ingin menjadikan ibu dan anak itu merasakan rasanya menjadi anjing terlantar. Waktu aku kecil, ayahku sakit parah di tempat tidur. Zhang Qing dan ibunya membuangku yang berusia 8 tahun ke jalanan. Kalau bukan karena Ketua Persatuan Bayangan menemukanku dan mengajariku berbagai kemampuan, mungkin sekarang aku sudah mati kelaparan di jalanan. Dulu kupikir aku bisa menjadi pembunuh yang menghukum kejahatan, khusus membunuh pedagang curang, tapi tidak menyangka sekarang tanganku terluka parah. Bahkan kemampuan untuk melindungi diri pun tidak ada. Ning. Mulai sekarang, aku akan menjadi pedang terpanjangmu. Wah, dari mana datangnya pencuri kecil ini? Berpakaian seperti pembunuh pula. Sakit. Aku akan panggil dokter. Kamu bohong padaku. Aku sudah bilang padamu, pembunuh favorit. Hanya menggoda orang lain. Kebugaran fisik tampaknya berada di pusat rehabilitasi. Pemulihan yang baik. Beri makan nenek. Saya mendengar bahwa Ningning sakit, mengapa saya tidak segera kembali? Lihatlah hari yang baik untuk kalian berdua. Aku sudah. Kita akan kembali bulan depan. Omong kosong, tentu saja aku harus melihat. Bai saya, Sonya, jika Anda mendengarkan saya lebih awal. Pernikahan kembali lebih awal. Saya juga bisa memeluk cucu saya lebih awal. Nenek, sinyal ini tidak bagus. Kau anak yang bau. Jika nenek tahu teleponnya mempengaruhi cucunya, apakah dia akan menyesal? Apa yang kau bicarakan? Jika Anda membiarkan kekasih kecil Anda tahu bahwa Anda tidak boleh cemburu. Kau mengampuni aku. Cerai dengan Anda. Anda kurang berdalih. Aku dengar ada foto. Foto berasal dari kenyataan. Saya mencarinya. Kau yakin ingin melihat? Kenapa kamu tidak tahan? Agak enggan. Kau, Guling, aku ingin melihat rubah mana. Ini adalah untuk waktu yang lama, aku hijau sendiri. Kenapa kau mengikat kami berdua lebih awal? Kami berdua akan terikat. Nyonya Gu selama sisa hidupnya.